Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat CV yang baik dan benar ya. CV atau biasa disebut dengan kurikulum vitae. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ikuti terus channel ID Home Official karena kita akan belajar bersama-sama membahas satu persatu materi yang akan bermanfaat bagi teman-teman. Baiklah, kita masuk ke penjelasannya terlebih dahulu. Kurikulum vitae atau biasa disebut dengan CV yang biasanya kita kenal juga dengan daftar riwayat hidup. Apa CV itu? Nah, kita akan membahas satu persatu mulai dari pengertian, jenis-jenisnya, dan bagaimana CV atau kurikulum yang baik dan benar. Nah, ini beberapa pengertian yang bisa teman-teman baca dan dengar. Yang pertama, CV merupakan laporan singkat tentang karir dan kualifikasi seseorang yang disiapkan biasanya oleh pelamar untuk suatu proses tertentu. Nah, biasanya untuk melamar pekerjaan atau untuk sebuah lampiran dalam seleksi seperti beasiswa dan sebagainya. Yang kedua, merupakan dokumen yang digunakan untuk membuat daftar kualifikasi seseorang dan melamar pekerjaan. Nah, yang terakhir, CV juga disebut dengan deskripsi singkat tertulis tentang pendidikan, kualifikasi pekerjaan sebelumnya, dan kadang-kadang juga minat pribadi yang biasanya dikirim ketika mencoba untuk melamar sebuah pekerjaan. Nah, apa sih manfaat kurikulum vitae atau CV itu? Yang pertama, yang paling penting adalah fungsinya adalah untuk menjelaskan, baik itu berupa keterangan diri, informasi diri, dan data diri atau sebagainya. Dengan CV, setiap orang yang membaca dan memeriksa CV seseorang akan dapat mengetahui dan menelaah setiap orang dari informasi diri yang telah diberikan, serta dapat memberikan gambaran seseorang melalui kegiatan-kegiatan atau dari spesifikasi dalam pendidikan dan berorganisasi. Dengan kata lain, manfaat CV adalah menjelaskan kriteria diri dalam bentuk sebuah teks. Nah, fungsi kurikulum vitae sendiri yang pertama yaitu memperkenalkan diri kepada perusahaan. Nah, biasanya ketika kita melamar kerja, maka hal pertama yang akan diminta adalah kurikulum vitae atau CV kita. Yang kedua, mengklasifikasikan pelamar berdasarkan jenjang pendidikan dan pengalamannya. Nah, ini sebagai alur untuk administrasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan masing-masing. Yang ketiga, mengetahui kemampuan dan keterampilan pelamar. Jadi, ada beberapa poin CV yang akan menjadi poin untuk dinilai oleh suatu perusahaan. Yang terakhir, untuk mengetahui nilai gaji yang pantas bagi seorang pelamar. Biasanya semakin banyaknya pengalaman dan jenjang pendidikan akan mengikuti dengan nilai gaji yang akan diterima. Nah, apa aja sih jenis-jenis CV atau kurikulum vitae? Ternyata banyak nih jenis-jenisnya. Ada berdasarkan ketentuan, berdasarkan tujuan, berdasarkan urutan kronologis, dan juga ada berdasarkan keterampilan. Apa aja sih? Yuk kita bahas. Yang pertama, yaitu CV berdasarkan ketentuan. Nah, CV berdasarkan ketentuan
akan ditentukan oleh perusahaan, lembaga, instansi, atau badan yang akan merekrut karyawan. CV berdasarkan ketentuan digunakan dalam setiap lamaran pekerjaan, baik pegawai negeri sipil (PNS), militer, badan usaha milik negara (BUMN), atau perusahaan-perusahaan yang sudah membakukan CV sendiri, yang biasanya CV ini berbentuk form atau blanko. Jadi susunan dan ketentuannya adalah berdasarkan dari perusahaan itu masing-masing. CV berdasarkan tujuan. Nah, kurikulum vitae yang berdasarkan tujuan biasanya dibuat khusus untuk perusahaan yang dituju atau bidang pekerjaan yang difokuskan. Nah, biasanya untuk teman-teman yang melamar pekerjaan ini, maka akan ketentuan CV yang harus dibuat dan bidang fokus yang akan teman-teman lampirkan di dalam CV-nya. Selanjutnya, CV berdasarkan urutan kronologis. Jenis CV ini mengedepankan pendidikan dan pengalaman kerja dalam urutan kronologis. Baik digunakan bila pelamar mempunyai tipe pekerjaan yang sama sepanjang karirnya. Sehingga CV model ini akan memperlihatkan perkembangan karir pelamar tersebut. Nah, biasanya CV berdasarkan urutan kronologis digunakan ketika teman-teman sudah mempunyai pengalaman dan ingin meneruskan atau melamar pekerjaan yang memiliki bidang yang sama. Selanjutnya yang terakhir ada CV berdasarkan keterampilan. Jenis CV ini lebih berfokus pada keterampilan dibanding pengalaman kerja. Fungsinya adalah untuk meyakinkan pemberi kerja bahwa pelamar mempunyai keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah, ini nih macam-macam jenis kurikulum vitae atau CV yang perlu kita ketahui. Nah, untuk teman-teman yang membuat CV, silakan tentukan CV yang teman-teman buat masuk ke jenis mana nih. Selanjutnya, yang harus kita ketahui ketika kita membuat sebuah CV yang baik, benar, dan bagus adalah isi dari kurikulum vitae yang kita buat. Karena pada isi CV atau kurikulum vitae ada poin-poin nih yang harus teman-teman wajib lengkapi, karena ini akan menjadi poin terbesar yang akan menjadi penilaian bagi perusahaan atau lembaga yang teman-teman masukin lamaran, terutama teman-teman masukin CV-nya. Yang pertama, identitas diri. Nama lengkap dengan titel Anda, tempat tanggal lahir, alamat lengkap, nomor telepon, alamat email atau status jika diperlukan, hobi, tinggi atau berat badan jika diperlukan. Poin pertama adalah poin yang paling penting. Diusahakan ketika teman-teman membuat CV, teman-teman melengkapi semua poin satu dengan lengkap. Yang kedua, riwayat pendidikan. Mulai dari nama sekolah, tahun lulus, jurusan, nilai, kota lokasi, pendidikan formal dan non formal jika memiliki. Yang ketiga, yang paling penting adalah pengalaman kerja. Jika teman-teman sudah memiliki pengalaman kerja sebelumnya, maka poin ketiga akan menjadi poin yang paling besar. Jadi wajib teman-teman menampilkan di dalam CV itu pengalaman kerjanya. Mulai dari nama perusahaan, alamat perusahaan, bidang usaha, posisi pekerjaan, tugas pekerjaan, prestasi pekerjaan, dan lama Anda bekerja. Nah, yang keempat adalah pengalaman organisasi. Jika teman-teman belum memiliki pengalaman kerja, maka pengalaman organisasi adalah poin yang menggantikan pengalaman kerja. Jadi kalau teman-teman punya organisasi yang banyak dan di situ posisi teman-teman adalah jabatan yang penting, maka silakan dimasukkan. Itu akan menjadi poin nilai yang paling besar. Yang kelima, prestasi atau penghargaan. Nah, ini bisa menjadi daya tarik dan juga poin tambahan ketika teman-teman memiliki prestasi, dan juga prestasi itu sedikit tidaknya berhubungan dengan
posisi yang teman-teman lamar. Keenam, karya. Nah, ini poin tambahan. Ketujuh, referensi kerja bila ada. Nah, referensi kerja biasanya sering digunakan untuk kurikulum vitae berdasarkan tujuan, ya, terutama ketika teman-teman melamar di perusahaan yang sudah memiliki form, ya, atau CV dari format perusahaan masing-masing. Maka ada baiknya teman-teman menuliskan referensi kerja. 8. Konsistensi karir. Bila posisi awal Anda bekerja adalah bidang keuangan, sehingga Anda berpindah perusahaan tetap memilih profesi di bidang keuangan, maka itu adalah poin yang paling bagus. Tapi jika memang posisinya berbeda, maka silakan saja ditambahkan. Hanya saja itu hanya menjadi daya tarik, ya, sedikit saja. Karena apa? Karena konsistensi karirnya berbeda. Tapi jika ada, silakan ditambahkan. Itu akan menjadi salah satu poin tambahan untuk penilaian. Selanjutnya, yang harus kita pahami, ya, mungkin teman-teman sering bertanya, bagaimana sih membuat kurikulum vitae, ya, yang efektif dan menarik nih, terutama bagi kita yang baru tamat dan terutama baru mencari pekerjaan. Kok aku kemarin buat CV nggak lolos-lolos ya? Nah, maka teman-teman harus pahami ada beberapa poin, ya, yang harus teman-teman telaah dan pelajari. Nah, biasanya untuk perusahaan-perusahaan akan menilai CV teman-teman berdasarkan dengan beberapa poin, ya. Jadi ini ada poin-poin yang harus teman-teman pahami, ya, dan terapkan ketika teman-teman membuat CV-nya. Yang pertama, tulisan dalam CV teman-teman rapi dan mudah dibaca. Hindari penggunaan teks yang terlalu beragam, ya. Cukup maksimal 2 jenis fonts, ya, yang standar. Dalam artian, jika teman-teman memang mengarah ke pekerjaan dalam bidang konteks seperti desain grafis dan sebagainya, maka tidak apa-apa menggunakan jenis teks yang grafis, indah, ataupun tidak standar. Tapi kalau teman-teman di luar pekerjaan itu, ya, di luar bidang desain grafis dan sebagainya, maka gunakanlah font standar yang mudah dibaca. Yang kedua, memberikan informasi lengkap. Jadi, isi kurikulum vitae, ya, yang tadi dijelaskan, semua poinnya harus ada, ya, jika memiliki. Nah, yang ketiga, disajikan secara ringkas. Nah, teman-teman bisa lihat pada CV yang ditampilkan bahwa penggunaan, ya, kalimat ringkas bisa teman-teman tiru pada CV yang ditampilkan, ya. Keempat, ada konsistensi karir. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ketika teman-teman melamar pekerjaan bidang yang sama, maka jika teman-teman memiliki pengalaman kerja yang serupa, itu akan menambah nilai daya tarik dalam CV teman-teman. Yang kelima, karir yang progresif, ya, yang sesuai dengan tempat yang akan teman-teman lamar. Keenam, achievement, ya, artinya teman-teman memiliki daya tarik seperti prestasi dan sebagainya, ya, yang memiliki peningkatan. Yang ketujuh, custom made, ya, yang artinya teman-teman memiliki ciri khas dan daya tarik teman-teman sendiri. Boleh di sini ditambahkan jika teman-teman memiliki soft skill dan kemampuan, itu akan menjadi nilai tambah untuk CV teman-teman. Nah, ini contoh beberapa CV atau kolom vitae sederhana, ya, yang bisa teman terapkan, ya, atau teman-teman contoh. Jadi mulai dari
informasi pribadi dan sebagainya, silakan teman-teman tata ya sedemikian menarik ya. Hanya saja ingat ya, tulisannya ada rapi, teratur, mudah dibaca, dan juga ringkas. Semua informasi yang diperlukan CV ada di dalam informasi CV tersebut. Nah, ini contohnya beberapa. Ketika teman-teman melamar pekerjaan desain grafis, maka silakan gunakan gambar ya, warna yang cerah dan full warna atau sebagainya. Tapi kalau teman-teman membuat CV di luar konteks desain grafis dan sebagainya, maka gunakan saja pemilihan warna yang sedikit, jangan terlalu banyak, terutama penggunaan fontnya juga. Ini ya beberapa contoh yang bisa teman-teman tiru. Nah, ada beberapa kesalahan yang membuat CV harus dihindari. Jadi dalam membuat CV ada beberapa kesalahan yang harus teman-teman hindari ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Ketika teman-teman membuat CV yang berhubungan dengan desain grafis dan sebagainya, maka tidak apa-apa, keluarkan semua kreativitas teman-teman. Tapi kalau di luar konteks itu, maka jangan terlalu menggunakan berbagai variasi warna dan juga desain yang terlalu mencolok. Nah, ini berbagai macam kesalahan ya. Jangan terlalu kreatif, melainkan buatlah secara profesional dengan tampilan sederhana termasuk penggunaan fonts. Gunakan kertas biasa berwarna putih dan tinta hitam ketika mencetak CV. Namun, poin ini bisa saja tidak berlaku untuk beberapa profesi ya tertentu yang berkaitan dengan desain dan kreativitas, seperti desain grafis dan misalnya. Ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, ini beberapa kesalahan yang harus teman-teman hindari. Yang pertama, tidak bertanya lebih dahulu mengenai format yang dibutuhkan oleh perekrut. Sebaiknya tanyakan dulu kepada pihak rekrut format seperti apa yang mereka inginkan. Jika tidak ada ketentuan khusus, gunakan format standar seperti Docs, CX atau PDF ya. Ini biasanya untuk Microsoft Word ya atau PDF. Nah, biasanya untuk pelamar pekerjaan mereka akan memberikan jenis yang harus teman-teman kirim dalam bentuk kata. Selanjutnya yang kedua, jangan berbohong. Nah, kebanyakan CV yang dibuat itu tidak sesuai dengan data yang ditampilkan. Jadi data atau informasi palsu yang Anda cantumkan hanya akan merugikan Anda. Pasalnya, bila saja Anda malah ditempatkan pada posisi atau jabatan yang sebenarnya bukan bidang yang dikuasai, sehingga akan mempengaruhi karir Anda dan Anda tidak akan berkembang. Yang ketiga, tidak perlu memasukkan informasi personal seperti hobi atau minat Anda terhadap sesuatu yang tidak berhubungan dengan posisi yang dilamar. Hanya saja, jika memang memenuhi ruang, silakan dimasukkan. Tapi jika tidak ada hubungannya, maka sebaiknya dihindarkan. Utamakan poin-poin yang berhubungan dengan posisi yang Anda lamar. Selanjutnya, pastikan Anda tidak menggunakan email dengan nama yang tidak profesional. Nama email yang asal-asalan bisa dinilai negatif. Yang terakhir, tidak memeriksa kembali CV yang dibuat. Nah, biasanya banyak kesalahan seperti typo, kesalahan nama, kesalahan penggunaan grammar, keterangan tertentu, dan sebagainya. Jadi, untuk menghindarinya, selalu cek ulang kembali isi dokumen yang telah dibuat, atau minta bantuan orang lain nih untuk membacanya. Kesalahan penulisan biasanya membuat Anda dinilai tidak teliti dan tidak peduli. Nah, bagaimana sih mencari desain CV yang menarik? Nah, dalam perkembangan teknologi dan zaman seperti sekarang, maka sudah banyak nih
web ya, atau website penyedia template untuk CV. Ini ada beberapa web ya yang menyediakan jasa atau template pembuatan CV. Yang utama ada Canva, Visual CV, Resume App, My Perfect Resume, CV Maker, dan Kick Resume. Silakan ya, buka browser teman-teman ya, cari, maka teman-teman akan menemukan berbagai template yang teman-teman minati ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan terus saksikan video di channel ID Home Official ya. Nantikan video selanjutnya. Jika bermanfaat, silakan share ya. Jangan lupa like-nya, dan semoga video ini bermanfaat teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.